buatin teh biar semangat kerjanya. Makasih ya, Ra. Kamu tuh gak pernah berubah soal perhatian. Kita kan pengantin baru, masa udah berubah? Hah? Maksud kamu 5 tahun? Tapi jujur ya, aku bersyukur banget nikah sama kamu. Aku juga bersyukur, tapi aku kadang mikir apa kita cukup. Cukup gimana maksudnya? Enggak, aku cuma kepikiran aja. Tapi kamu ngerasa gak sih kalau kita itu ada yang kosong? Enggak sih, aku ngerasa cukup. Meskipun kita belum punya anak, aku bahagia kok. That was our place. I found it first. I made the jokes you tell to her when she's with you. Iya. Get deja vu when she's with you. Get deja vu. Kamu pikir kita bakal bareng-bareng terus? Iyalah, lulus SMA, kuliah bareng, nikah, punya anak 2. Kamu percaya banget sama rencana itu? Karena aku percaya sama kamu. Kalau bukan karena proyek ini, mungkin kita nggak bakal pernah ketemu lagi ya. Ya, setelah lulus kita emang benar-benar lost contact. Kamu kemana waktu itu? Papaku pindah keluar kota, aku juga ganti nomor. Gak sempet kamu, tapi aku sering mikir, kamu gimana ya kabarnya? Aku udah nikah setelah 5 tahun. Istriku orang baik, sangat baik. Buat kerja dulu, tapi jujur, senang bisa ketemu lagi. Aku juga senang kok bisa ketemu kamu lagi. Assalamualaikum. Salam. Pasti capek banget ya? Banget. Tadi ada meeting lumayan panjang. Udah makan? Belum sih, tapi belum lapar. Kamu kenapa? Kamu mereka habis mikir berat kayak gini. Gak apa-apa, aku cuma kepikiran satu hal. Apa? Kita nikah udah 5 tahun, Ra. Aku cuma kepikiran kapan ya kita dikasih anak. Aku juga pikiran sama. Tapi aku gak mau bikin kamu tertekan. Makanya aku gak bahas-bahas soal itu. Aku iri lihat teman-teman yang udah punya anak. Rasanya kosong aja rumah ini. Aku ngerti, tapi aku percaya kalau waktunya tepat, kita bakal dikasih. Selama ini kita udah sabar kan? Sabar sampai kapan? Kok kamu senyum-senyum sendiri? Gak bicara sama siapa? Enggak, cuma bahas kerjaan doang. Yang klien baru kamu itu? Ya, bareng Dina. Dina, nama yang cantik ya? Dia teman lama aku. Sarah! Hah? Kamu kenapa, Nak? Habis nangis ya? Aku ngerasa Aksa berubah. Berubah? Berubah gimana maksudnya? Dia jadi dingin, lebih sering main HP, kayak buat diajak ngomong pun susah. Bahkan untuk hal-hal kecil, dia jawab seenaknya. Mungkin capek kerja aja, Ra. Bukan cuma itu, Din. Perasaanku bilang, dia lagi nyembunyiin sesuatu. Terus, kamu udah tanya langsung ke dianya? Udah. Tapi dia cuma jawab, aku nggak apa-apa, cuma capek. Bahkan, dia diem. Aku mulai kehilangan dia. Salah apa dari tadi dia mulu sih? Gue bingung, makin kesini hidup gue makin hampa. Apa gimana? Lo kan punya istri yang sayang banget sama lo. Kerjaan lo juga stabil. Itu dia, gue punya semua itu setelah gue 5 tahun nikah. Rumah masih sepi, gue belum punya anak, gue belum bisa jadi ayah. Tapi lo juga gak bisa nyalain keadaan saat itu. Gue ketemu Dina lagi, dan sekarang dia klien kita. Dina yang waktu SMA itu. Ya, dia belum nikah, karirnya sukses, dan dia bilang
dia masih inget semua tentang gue. Gue ngerasa kayak dia kasih hal yang selama ini gue kerja. Jangan bilang lo ada niat buat... Gue kepikiran lagi buat nikah. Hah? Gila? Bro, lo tau gak apa yang lo omongin? Ini bukan cuma soal anak, ini soal janji lo ke Sarah. Thanks ya, udah berbeda dapat. Aku gak nyangka besok aku proyek sama kamu. Gue juga Tuhan berikan kali oh tetap karena belum selesai. Atau semesta cuma ngasih kesempatan buat sebenarnya apa yang dulu belum selesai. Aku tahu Din, aku salah. Tapi gak tahu kenapa perasaannya kalau dapat kamu nyaman banget sayang gak ada beban. Aku juga merasa kita, tapi kita nggak bisa kayak gini. Gerak genggam tanganku. Gue mau ngomong sesuatu dan lo harus dengerin sampai habis. Kita tahu lo sering bareng Dina di luar jam kerja. Gue juga tahu dia bukan sekedar kalian buat lo. Tapi lo sadar gak kalau sekarang lo lagi main di belakang sana? Gue gak ngapa-ngapain, cuma ngobrol kerja, kadang makan bareng. Tapi gak tahu kenapa, rasanya nyaman aja. Nah justru itu bahaya, lo mulai nyari pelarian, lo bilang lo sayang Sarah. Tapi sekarang lo makin dekat sama mantan lo sendiri tanpa sepengetahuan istri lo. Itu bukan cuman pelarian, Sa. Itu pengkhianatan. Lo sahabat kita dari SMA, Sa. Dan kita gak mau lo ngerusak kehidupan lo sendiri. Kalau emang Sarah gak bisa ngisi kepasangan hidup lo, ngomongin baik-baik, jangan bersembunyi di balik kata nyaman sama Dina. Gue takut nyakitin Sarah. Nyakitin lebih jahat kalau dilakukan diam-diam, Sa. Sarah berhak tahu. Dina. Ini kok kayak Mas Aksa ya? Ra? Kamu belum tidur ya semalaman? Aku nggak bisa tidur, aku kepikiran Aksa. Masih soal Dina itu. Aku cari tahu akun dia, terus aku nemu postingan yang dia tuh kayak nyindir masa lalu gitu loh. Terus ada juga postingan dia foto di tempat di mana Aksa meeting. Maksud kamu mereka ketemuan di jam luar? Nggak tahu pasti, tapi aku bisa ngerasain kalau ada yang disembunyiin dari Aksa, dan aku takut kecurigaan aku itu benar. Kamu mau nyelidikin lebih lanjut atau mau tanya langsung ke Aksa? Aku nggak tahu, aku masih mikir-mikir sih. Tapi aku harus percaya juga sama dia. Tapi aku juga harus jaga perasaan aku. Kamu harus kuat, Ra. Kalau memang ada yang disembunyiin dari Aksa, kamu harus layak tahu. Mulai. Kamu harus kuat, Ra. Kalau memang ada yang disembunyiin dari Aksa, kamu layak tahu. Gini deh, Ra. Lebih baik kamu sakit karena kebenaran daripada tenang karena dibohongi. Aku cuma pengen kamu jujur sama satu hal. Hubungan kamu sama Dina cuma sebatas kerjaan. Kok kamu tiba-tiba bahas Dina sih? Karena aku lihat chatan kalian, postingannya, sikap kamu, dan aku nggak bodoh. Aku kerja buat kita ya. Kenapa sih kamu jadi masalahin hal ini? Kenapa kamu jadi nyolot? Aku capek ya. Aku mau nikah sama Dina. Dan aku pengen punya keluarga yang lengkap dan pengen punya anak. Kamu pikir aku nggak mau punya anak? Aku udah berusaha pertahanan rumah tangga kita. Tapi aku juga perempuan. Aku nggak mau dibagi. Sama kalau kamu merem banget. Semalam gue bilang ke Sarah, gue mau nikah lagi. Langsung ke istri lo. Gila lo.
gue cuma mau punya anak. Gue rasa dia bisa ngasih itu. Apa gue salah? Sarah itu istri lo, bukan mesin produksi. Apa beneran tega ngorbanin Sarah cuman buat obsesi lo? Dia serius ngomong menikah lagi depan kamu, Ra. Iya, dia bilang dia mau jadiin perempuan itu istri keduanya. Ra, kamu kuat sih, bisa duduk tenang kayak gini habis denger itu. Aku udah putusin satu hal. Apa? Aku meminta talak. Aku nggak mau dibagi sama laki-laki yang hatinya udah setengah pergi. Aku di belakang kamu, kok, Ra. Selalu. Kamu berhak lagi ya. Kenapa? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Beberapa hari ini aku banyak berpikir, aku merenung, berdoa, dan malam ini aku datang kepada kamu. Bukan sebagai istri yang marah, tapi sebagai seorang perempuan yang ingin dijaga harga diri. Apa maksud kamu, Ra? Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah. Tapi saat ibadah itu tidak lagi membawa ketenangan, maka ada jalan keluar yang diajarkan. Aksa, aku minta kamu jatuhkan talak kepadaku dengan baik. Sarah, jangan gitu. Kita masih bisa omongin baik-baik. Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Aku salah, aku minta maaf. Aku juga sayang sama kamu, Aksa. Tapi kamu sudah buat keputusan ketika memilih dia. Dan aku juga sudah buat keputusanku. Aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai diriku sendiri. Sarah, makasih ya udah nyempetin buat ketemu sama aku. Aku cuman pengen ngomong baik-baik sama kamu. Aku cuman gak mau ada kebencian. Hidup terlalu pendek buat kesekian. Aku minta maaf kalau selama ini aku udah ngerusak rumah tangga kalian, Kak. Aku dan Aksa, kita gak akan pernah bisa satu. Tolong kalian baikan ya. Aku janji, aku gak akan pernah masuk lagi ke kehidupan kalian. Aku gak marah. Aku justru bersyukur Allah udah nunjukin siapa sebenarnya orang yang aku dekati. Lewat kehadiran kamu, aku tahu aksaranya baik. Aku udah cukup lama kenal dia. Makasih ya dia, kamu udah mau jujur dan minta maaf sama aku. Sarah, sekali lagi aku gak bermaksud buat nyakitin kamu. Aku tahu. Makasih ya, Ra. Kamu udah mau maafin aku. Kamu yakin, Ra, mau terus tinggal di sini? Aku cuma butuh waktu. Lagipula aku udah gak sendiri lagi kok. Maksud kamu? Aku hamil, Din. Ya Allah. Aksa udah tahu. Belum. Aku bingung mau mulai dari mana. Cuman yang aku pengen anak aku tumbuh dengan cinta, meskipun nggak dalam rumah yang utuh. Kalau kamu masih bicara baik-baik sama Aksa, kamu boleh rujuk, Ra. Masih tahap 1 juga kan? Allah kasih ruang kalian buat saling belajar. Aku tahu, tapi aku bingung. Aku yakin Allah udah ngasih yang terbaik buat aku. Ya Allah, jika Engkau masih izinkan hamba-Mu ini untuk menjadi seorang ibu, aku ingin mencintainya sepenuh hati. Dan jika Engkau izinkan aku untuk kembali kepada suamiku, aku ingin dia kembali dengan rasa cinta yang tak pernah terbagi. Aku percaya dengan semua rencana dan takdir-Mu ya Allah, Sang Pemilik semesta. Ra? Ra? Ra bangun, Ra!
Sarah mana, Din? Sarah udah nggak ada, tapi dia nitipin surat ini buat kamu. Aksa, waktu kamu bilang ingin menikah lagi, aku pikir aku cukup kuat. Tapi ternyata aku cuma perempuan biasa. Aku sempat marah, kecewa, bahkan benci. Tapi waktu aku tahu aku sedang mengandung, semua perasaan itu perlahan luruh. Aku melihat ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita. Apakah itu bisa? Aku hanya ingin anak ini tumbuh dalam cinta dan kehangatan dari kedua orang tua yang saling mencintai. Aku nulis ini bukan untuk membuatmu merasa bersalah. Aku hanya ingin kamu tahu, aku mencoba jadi dewasa meski rasanya sakit. Aku pergi bukan karena aku ingin menyerah, tapi karena aku sadar mempertahankan seseorang yang hatinya sudah pergi hanya akan meninggalkan luka yang lebih dalam. Semoga kamu jadi lelaki yang lebih baik dari kemarin, dan semoga kelak kamu bisa belajar mencintai dengan cara yang benar dari perempuan yang pernah kamu sebut rumah. Lanjutin aja. Jangan mau kalau kamu nunggu. Peluk